Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutiara. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai mata kuliah sinyal dan sistem, di mana pada video ini kita akan mencoba untuk menampilkan gelombang sinyal CT dan DT atau sinyal continuous time dan discrete time. Jadi yang pertama kita bahas dulu apa itu continuous time dan discrete time. Jadi continuous time ini merupakan gelombang sinyal analog, yaitu sinyal yang dalam bentuk gelombang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Jadi pada sinyal analog itu terdapat dua karakteristik utama, jadi ada amplitude dan ada frekuensi. Nah, sinyal analog ini dia tergantung atau bergantung terhadap waktu karena ada frekuensi, yaitu jumlah gelombang per satuan waktu. Sementara pada sinyal DT atau discrete time itu merupakan sinyal digital, di mana pada sinyal ini dia tidak bergantung pada waktu, melainkan bergantung pada sampel. Jadi pada sinyal discrete ini bentuk dari gelombangnya juga akan berbeda dengan sinyal CT karena dia menggunakan rentang waktu. Nah, di sini kita lihat pada gambar. Jadi pada bentuk dari sinyal CT dan DT ini sangat berbeda. Jadi sinyal analog ini bentuknya yaitu secara kontinu atau terus-menerus. Jadi gelombangnya tidak putus-putus. Sementara pada sinyal digital itu gelombang yang terbentuk berupa garis putus-putus seperti ini karena tadi sinyal DT ini tergantung kepada rentang atau sampel. Sementara pada analog itu bergantung pada waktu, jadi setiap waktu itu sinyalnya akan digambarkan. Jadi di sini rumus dari CT dan DT. Pada continuous time, omeganya itu sama dengan 2πf. Jadi dengan satuannya itu radian per second. Jadi karena dia menggunakan frekuensi, jadi dia per satuan waktu. Sementara pada DT itu omeganya adalah 2πn. Nah, n ini merupakan sampel. Jadi omeganya itu dalam satuan radian per sampel atau cycle per sampel. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk menggambarkan gelombangnya. Jadi di sini seperti biasa saya menggunakan Google Colab. Pertama kita connecting dulu, setelah itu kita buat judulnya sinyal CT dan DT. Nah, seperti biasa yang pertama kita akan membuat atau mengimport library-nya. Di sini yang pertama kita import numpy snp. Lalu from matplotlib import pyplot splt. Selanjutnya from mat import pi, karena di sini kita akan menggunakan nilai pi. Kita run dulu. Setelah itu kita plus code. Selanjutnya kita akan membuat yang pertama itu sinyal CT terlebih dahulu. Jadi kita tulis dulu persamaannya di sini. Persamaannya itu Y sama dengan amplitude dikali dengan cos dari omega dikali T dikali F ditambah dengan fase.
Maaf, di sini omega dikali T saja, karena di omega juga sudah 2πf. Lalu selanjutnya kita buat untuk omeganya itu sama dengan 2 kali Pi dikali F atau frekuensi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan besarnya frekuensi, besarnya amplitude, lalu untuk waktu atau time-nya, dan yang terakhir itu fasenya. Jadi di sini F sama dengan, kita buat variabel langsung, F itunya 10 ya. Lalu amplitude-nya kita buat 5. Setelah itu fase itu dimulai dari 0. Lalu untuk time np.space itu rentang waktunya dari min 0,1 sampai 0,1 dengan titiknya itu sebanyak 50. Selanjutnya kita buat di sini persamaannya, Y sama dengan amplitude dikali np.cos kali dua dikali Pi dikali F dikali T dan ditambah dengan fase. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan plotnya. Di sini kita buat plt.plot dari T, Y. Lalu untuk title atau judul dari plotnya itu sinyal city plt.xlabel, sumbu x-nya itu merupakan time atau waktu dalam satuan second. Lalu untuk Y labelnya itu amplitude. Lalu yang terakhir plt.show untuk menampilkan gelombang. Kita coba run apakah ada error. Nah, tidak ada error, jadi ini merupakan sinyal CT atau sinyal analog, jadi sinyalnya itu berbentuk continue atau tidak secara terus-menerus, tidak putus-putus. Nah, selanjutnya untuk menampilkan sinyal DT atau sinyal digitalnya, di sini kita copy aja. Ini kita copy. Lalu kita ubah sedikit pada bagian. Nah, karena pada sinyal DT itu omeganya adalah 2πn, kita ganti di sini frekuensinya menjadi n atau sampel. Lalu untuk rumus di sininya juga kita coba run. Di sini untuk menampilkan sinyal DT kita harus mengubah plot menjadi stem.
Oke, sudah terlihat. Jadi di sini kita lihat perbedaannya pada sinyal CT dan sinyal DT, di mana pada sinyal CT ini gelombangnya terus-menerus sangat rapid seperti ini, dia tidak terputus-putus, sementara pada sinyal DT itu gelombangnya berupa garis putus-putus seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.